Menggunjing karena diri dalam keadaan kaya berhak mendapatkan gunjingan yang lebih keji. Dicampakkan, diseret, dilemparkan di neraka. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu wahai Nabi Muhammad, apakah neraka hutamah itu? Ini pelajaran untuk Nabi Muhammad dan ini pelajaran untuk umat Nabi Muhammad. Jangan sampai Ramadan kita, amal ibadah kita habis nihil bahkan minus gara-gara cacian makian di media sosial yang kita tebarkan. Nauzubillah min zalik. Bahasa orang sekarang gak usah nyinyir lah. Wa ma adraka mal hutamah. Walau pasti masuk surga mereka yang beriman karena imannya. Jangan sampai karena mengunjing, mencaci, memaki dan pelit harus transit di neraka. Nauzubillah min zalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan al-hutamah itu dengan narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan. Pemirsa setia dari tafsir inspirasi dimanapun Anda berada, Allah mendefinisikan api itu miliknya dan itu sungguh sangat luar biasa. Kalau misalnya diilustrasikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa kalau yang memukul kita anak kecil, pukulan anak kecil ya kita pun tak apa-apalah. Tapi kalau dibilang kamu nanti akan dipukul oleh Mike Tyson, maka kita akan berpikir ulang. Bagaimana pula kalau yang memiliki siksa dan api itu Allah dan Allah langsung membakarnya. Wah itu sudah ngeri sekali lah itu. Dibakar oleh neraka saja kita pun ngeri. Apalagi yang membakar yang turun langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahagialah mereka yang dicaci, tak usah balas cacian makian dengan cacian makian yang serupa. Karena kita dibela oleh Allah. Allah yang turun langsung. Bagaikan anak ketika dia dipukul, dia lapor kepada ayahnya, enggak apa-apa nak. Nanti saya laporkan kepada ayah mereka juga. Itu jauh lebih elegan daripada kita anak-anak membalas dengan pukulan tak seberapa. Apapun ceritanya, jika Allah menyiksa maka siksanya amat pahit dan pedih serta sangat terhina. Allati tattali'u 'alal afidah. Al-hutamah ini digambarkan Allah begitu panjangnya untuk mengatakan jangan mencaci, jangan memaki karena cacianmu itu menusuk ke dalam hati orang. Afidah, fuad. Karena kamu menyakiti hati orang, terlebih yang kita sakiti pasangan hidup kita. Bercerai silahkanlah, tapi jangan pernah menyakiti antar sesama pasangan. Karena kita tahu kita pernah hidup bersama dengan dia. Terlebih jangan caci mamamu, jangan caci ayahmu. Apalagi ayah makmu sakit hatinya karena cacian makian. Itu berbahaya. Alal afidah. Allah biasanya yang terbakar itu kulit sudah oke lah. Ini bagaimana yang terbakar sampai ke dalam hati. Tattali'u 'alal afidah. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tanam akan kamu tuai. May yazra' yahsud. Kamu menanam orang sakit hati, engkau mendapatkan siksa sampai ke hati. Membakar sampai ke dalam hati karena terkadang gunjingan, ejekan itu juga membakar sampai ke dalam hati. Apa yang kamu tanam pasti kamu tuai. Tapi sedihnya kamu menanam kecil, kamu tuai triliunan kali lipat sakit pedihnya. Maka jangan caci orang. Suka tidak suka kepada orang itu pilihan Anda. Tapi ketika sudah sampai ke media sosial itu menjadi dosa berkarat. Kita meninggal, boleh jadi cacian kemakian kita masih terekam di media sosial itu. Masih tersebar ke sana kemari. Dan itu sangat berbahaya. Innaha alaihim mu'sodah. Tidak selesai sampai di situ. Tapi Allah mengatakan api itu ditutup rapat dalam diri mereka. Terjepit, terhimpit. Ya Allah. Kalau lihat gambar, saya gambarkan di sini. Terjepit, terhimpit. Sudah terbakar kulit, mulut, mata, hati. Terjepit, terhimpit. Innaha alaihim mu'sodah. Allah tutup lagi.
fi amadim mumaddadah, kepedihan yang sangat amat terasa, sedang mereka diikat pada tiang-tiang, terikat pula ya Allah pada tiang-tiang yang panjang. Terikat saja itu sudah musibah. Terjepit saja, gak usahlah terjepit, penjara ukuran 1 kali 1 meter saja sudah musibah. Bagaimana kalau penjaranya rapat sepanjang badan dan terikat, terbakar pula, masuk ke dalam hati pula apinya, seluruh badan terbakar, dan itu bukan hitungan 1 jam, 1 hari, 1 bulan. Tapi selama kita hobi menggosip, hobi menyakiti, tidak saja untuk perempuan, laki-laki juga terkadang menggosip. Maka kita Ramadan adalah pembelajaran bagaimana supaya kita bisa terhenti dari perbuatan tercela, dan Al-Quran menjelaskan dengan sangat pedihnya supaya kita bisa meninggalkan karakter buruk ini. Maka jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah mencaci orang lain. Karena kita belum tentu lebih baik dengan orang yang kita remehkan, dengan orang yang kita caci. Orang-orang yang melakukan kejahatan dengan segala perbuatan keji akan tercekik, tersekap, akan terhimpit di dunia dan di akhirat. Orang tak mau kawan dengan dia. Karena apa? Taunya pasti menebarkan fitnah. Menjadi pengompor itu tak baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, iman seorang hamba tidak akan lurus kalau hatinya belum lurus. Hatinya tak akan lurus kalau lisannya belum lurus. Ramadan ini mari kita perbanyak zikir. Kajian kita surat Al-Asr kemarin, dan hari ini mari kita jaga lisan kita, memperbanyak baca Al-Quran. Kesimpulan yang bisa kita ambil, pertama, mengunjing dan mengumpat serta harta untuk maksiat atau bakhil akan menggiring ke neraka di akhirat dan celaka di dunia. Apa yang ditanam akan dituai. Acuh cegah lawan gosip. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan, yang mencela dan mengunjing dapat 2 siksaan, wailun dan hutomah. Moga-moga Allah cegah kita dari karakter buruk ini melalui Universitas Ramadan di mana kita sekarang berada di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.